Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kami. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang fungsi referensi di dalam Microsoft Excel. Baik, di sini fungsi referensi dalam Excel ada dua. Yang pertama adalah VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Untuk VLOOKUP artinya dia akan membaca tabel secara vertikal, sedangkan HLOOKUP ini membaca tabel secara horizontal. Bentuk rumus dan format dari VLOOKUP atau HLOOKUP itu diawali dengan sama dengan, kemudian VLOOKUP, buka kurung, nilai yang diacu, nilai yang akan direferensikan, kemudian ada tabel arraynya, kolom indeks, dan range lookup. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kita akan coba lihat ke latihannya supaya jadi contoh. Ini contoh ya, dan juga latihan. Jadi saya ceritanya punya data seperti ini. Iya, ada nama siswa, nama mahasiswa, kode jurusan, nama jurusan, kode jenjang, dan jenjang. Nama jurusan ini masih kosong, jenjang masih kosong. Kita akan mengisi nama jurusan ini apa dari setiap masing-masing mahasiswa ini. Nah, mahasiswa ini punya kode jurusan, contohnya adalah BKI. Kalau BKI ini kalau kita lihat di tabel arraynya di sini adalah bimbingan konseling Islam. Kalau MPI di sini adalah manajemen pendidikan Islam dan seterusnya. Oke, kita lanjut saja. Di sini kita akan menentukan nama jurusan dari masing-masing mahasiswa berdasarkan dari kode jurusan. Ya, letakkan kursornya di sini. Kemudian kita klik FX atau sisipkan fungsi. Ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita cari yang namanya lookup and reference atau pencarian dan referensi. Kemudian tekan V ya, atau enggak kita cari paling bawah namanya VLOOKUP. Oke, seperti ini VLOOKUP. Kemudian oke. Iya, muncul seperti ini ya. Nah, di sini lookup value ini artinya adalah nilai yang akan diacu. Jadi ceritanya saya akan mencari nama jurusan si Ani kalau kode jurusannya BKI. Artinya nilai yang diacu adalah kode jurusannya. Berarti BKI ini yang akan saya acu. Jadi bagaimana? Jadi BKI ini saya klik di sini. Nah, otomatis di sininya adalah C7. Oke, lanjut. Kemudian tabel array. Tabel array itu tabel yang akan diacu, yang direferensikan. Nah, ini sudah saya buat di seperti ini. Langsung kita sorot saja dari kode jurusan sampai sini cukup ya. Area ini saja, area tabel ini saja. Oke. Kemudian jangan lupa kita beri fungsi absolute. Artinya menggunakan tanda dolar di sini. Ya, jadi supaya apa? Supaya dia tidak tergeser kalau kita drag ke bawah. Ya, jadi saya awali dari sini, saya bawa kursornya. Sorry, sebentar, saya ulangi lagi. Tabel arraynya saya klik seperti ini. Letakkan kursornya di paling awal sebelum huruf H. Ketik dolar. Kemudian bawa kursornya sebelum angka 7. Ketik dolar. Kemudian sebelum I dolar, kemudian dolar lagi seperti ini kira-kira. Kemudian kolom indeks itu kolom yang akan diacu. Jadi karena kita mencari nama jurusan di sini, nama jurusan, maka kita lihat di tabel array ini nama jurusan itu ada di kolom keberapa. Baik, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti nama jurusan ada di kolom kedua pada tabel array ya. Jadi ketik aja angka 2 di sini. Kemudian range lookup, ketik angka 1. Ini adalah aproksimasi kesalahan. Kalau kita ketik angka 1, ini artinya dia mutlak. Jadi kalau misalkan tidak matching, tidak sama, dia otomatis false ya. Tapi kalau kebalikannya, kalau kita kasih angka nilai 0, misalkan 0, otomatis data yang tidak matching, tidak sama, itu tetap dimasukkan ke dalam VLOOKUP.
Oke, kita klik OK. Iya, muncul seperti ini. Nah, ini langsung kita sorot ke bawah. Iya, seperti ini ya kira-kira. Ini fungsi VLOOKUP. Ya. Berikutnya untuk jenjang. Jenjang ini kan ada kode jenjangnya ya. Contoh, DPL ini artinya diploma, SRJ ini sarjana. Ya. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi HLOOKUP. Jadi fungsi VLOOKUP itu kita membaca tabelnya secara vertikal. Apa yang dimaksud dengan vertikal seperti ini ya? Kode jurusan kolom pertama, nama jurusan kolom kedua, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan HLOOKUP di sini ya, kode jenjang baris pertama, kemudian jenjang ini baris kedua. Artinya dia per baris ya. HLOOKUP itu bacanya per baris, horizontal dia. Oke. Sekarang kita mulai saja. Letakkan kursornya di sini di jenjang, kemudian tekan atau klik tombol FX. Masih yang sama lookup dan reference atau pencarian referensi bagi yang menggunakan bahasa Indonesia. Cari namanya fungsi HLOOKUP seperti ini. Oke, ketemu ya. Kemudian klik OK. Caranya juga sama. Kita cari nilai yang akan diacu sama kayak VLOOKUP. Jadi karena kita mencari nama jenjang dari kode jenjang, maka kode jenjangnya ini saya klik DPL. Ya, DPL saya klik, kemudian tabel arenya yang mana? Tabel arenya yang bawah. Oke, nggak apa-apa, kita bawah. Tabel arenya kita sorot dari kode jenjang sampai sini saja, satu area tabel. Dan jangan lupa diberikan tanda dolar di paling awal. Tanda dolar seperti ini. Kemudian ini fungsinya adalah untuk mengunci ya, mengunci area sel supaya dia tidak ikut bergeser ketika kita drag ke bawah. Kemudian row index 6 artinya baris indeks. Oke, kalau tadi saya menggunakan VLOOKUP itu yang ditanya kolom keberapa. Tadi kan nama jurusan ya, ditanya ini kolom keberapa. Nah, tapi karena ini menggunakan HLOOKUP, otomatis dia akan menanya baris keberapa. Coba kita lihat. Kode jenjang di sini baris pertama. Ya, jenjang ini baris kedua. Berarti kita pilihnya yang baris kedua. Ketik angka 2 di sini. Angka 2, kemudian ring lookup-nya sama 1 ya. Harus mutlak. Kemudian klik OK. Oke, muncul diploma. Kita drag ke bawah. Seperti ini, muncul seperti ini, ya. Jadi ada perbedaan. Yang nama jurusan menggunakan VLOOKUP, kemudian yang jenjang menggunakan HLOOKUP. Dan ini sama-sama menggunakan fungsi referensi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.